Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jauh dulu ya. Ya, salam istiqomah. Salam sejahtera, semangat terus bagi yang sedang belajar memperbaiki diri lebih baik lagi. Ya. Nah, jangan pernah merasa istilahnya bosan atau tidak merasa lelah ketika belajar memperbaiki diri. Tetap semangat, guys. Semangat ya, Teman-teman. Nah, biasa kalau channel Sabta Barat itu kadang-kadang istilahnya kita itu sharing ya. Iya. Kadang-kadang ada unsur curhatnya. Ya, bisa. Ke bawah. Ke bawah suasana. Tapi jangan sampai terlalu halu. Kalau halu itu nggak enak ya. Iya. Halu. Ya, halusinasi. Dan halu yang bulat tuh ulang tahun tuh. Iya, Kue itu. halu. Oh, itu kalau halu itu buat nganu paku. Itu halu namanya. Kalau halu Ini itu- paku kan supaya masuk ke kayak kita mau nyambung sesuatu ya. Ya, kalau nggak ada halunya itu susah untuk untuk masukin paku ke situ susah. Iya. Halu. Jadi harus halu dulu. Ya. Halu kan yang itu ya, yang gak kasar tuh. Oh, Apa? halu tuh ya. Ya, halu itu. Yang gak kasar tuh. Ya kalau yang nggak kasar mah Halu ya. ya, kayak saya ini halu. Iya, kulit kamu halu kan. Iya. Ada juga tuh yang kalau suka menerima telepon halu. Oh. Ya, betul. Apalagi teleponnya dari cewek ya. Iya. Yang disayang. Halo. Terus apa lagi? Dan Banyak sih kata halu. Terlalu banyak basah. Udah basah nanti basi. Kalau kelamaan di air gitu ya nantinya basi. Ya enggak? Jadi harus tahu takarannya. Seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita biasa sharing guys, sharing. Iya enggak? Diseser, disari. Biar istilah kalau sudah kena diseser tuh ya, disaring lagi, maksudnya tuh dipilih lagi yang mana yang baik kita ambil, yang mana tidak baik jangan diambil. ya, Jangan kayak Kang Ian kalau lihat istilahnya tutorialnya Sabta Barata, ambilnya yang lucu-lucunya aja. Iya, pelajarannya sih pusing, kayak malas. Ya enggak? Iya. Ayo ngaku. iya kalau Jadi ya. pada seperti itulah. Jadi mungkin bagi kalian itu bermanfaat. Yang lucunya itu bermanfaat daripada yang intinya. Intinya terlalu pusing. Nah, kita membahas tentang bab daya. Daya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan daya kita untuk istilah menciptakan kondisi kita, ya apa yang kita inginkan, istilahnya dengan daya itu. Itu yang daya dalam diri kita berarti. Daya dan istilah kalau nggak paham daya, energi lah, kekuatan yang ada di dalam diri. Iya. Nah, karena kan di dalam diri itu kan ada kekuatan, istilahnya kekuatan yang umum dan kekuatan yang tersimpan. Jadi yang umum itu maksudnya yang terpakai. Kalau bahasa itunya saya kurang paham lah. Bahasa pelajarannya, bahasa awam aja. Saya lebih suka pakai bahasa awam, bahasa akadanya. Ya. Nah, kalau yang tersimpan kan, kalau kata-kata orang yang hebat kan tenaga dalam. Oh iya. Tenaga dalam yang mungkin dalam sih ya, tersimpan dalam. Karena ada di dalam. Nah, karena di dalam. Kalau di luar, Tenaga luar. tenaga luar. Seperti itu. Nah, coba siapa dulu? Pipa aja ya. Pipa ya. Pipa. Gambreng. Saya dulu yang udah kaji ya. Bukan kuat sih. Nanti kan istilahnya kan saya kan istilah lagi jadi apanya nih? Pembawa acara. Pembawa acara berarti jangan mungkin Udah, shoot aja. Nah, Silakan. Kayak orang diem. Silakan kalian dulu yang menang. mungkin menurut saya pribadi daya
ya kan. Heeh. Kekuatan energi ya. Iya daya. Nah, energi dalam diri. Kayak misalnya kita bekerjalah, itu kita kan diselimuti energi dalam diri. Menggunakan daya, Mm-mm. menggunakan kekuatan yang ada. Ya. Nah, mungkin seperti itulah salah satunya. Oh, segitu aja udah next. Iya. Oh cepet banget. Ya, Jadi seperti itu. seperti itulah. Oh, ya next. Kalau menurut saya, Oh iya udah paham. Oke, Oh, oke, kamu oke. pakai bahasanya halus banget. Oh iya udah. Oh jadi pemirsa kesimpulannya ya kesimpulannya istilahnya daya yang istilah saya pakai gitu tadi ya. Iya. Kesimpulannya. Oh jadi segitu ya. segitu. Intinya. Jadi daya yang saya pakai itu kesimpulannya. Heeh. Oh iya. Jadi daya itu pemirsa harus dipakai. Nah, kesimpulan di sini yang namanya daya itu bukan didiamkan saja, harus dipakai, Digunakan. harus digunakan. Digunakan. Nah, untuk memproses daya itu supaya berguna, supaya dapat digunakan, itu bagaimana? So, Memproses daya supaya bisa digunakan. nah, Nah, salah saya. Sebut aja ya. Mau bilang. ayo. Saya berarti. Oh iya. Belum. Bagus sekali. Kamu bahasanya tinggi banget. Kamu pakai hati ya, pakai hati. Ya, udah paham. Iya. Jadi menurut saya mungkin cara kita memprosesnya kalau kita ingin memproses daya kita, energi kita. Tapi tangannya dari situ kalau kita memproses daya. Nah. Iya, soalnya mindset saya ini langsung ke sana nih. Kalau kita memproses daya kita, wah ini, itu disensor ya. Ulangi lagi. Jadi kita harus mungkin salah satunya olahraga atau meditasi, bukan seperti itulah. Iya. Olahraga atau meditasi atau Tadi kan Anda menyinggung permasalahan olahraga dan meditasi, terus lain-lain. Nah, yang dimaksud olahraga itu olahraga bagaimana? kayak ini kayak apa sih, kayak modelnya Nah, bukan. Bisa juga. Buat energi kita. atau kayak gini. Energi yang Atau kayak gini. sedikit lagi gitu. ya pokoknya kayak gitulah. Itu kan olahraga zaman sekarang. Meditasi atau kita Kok Anda nggak nyambung? Kan saya tanya ya, untuk memproses olahraga itu bagaimana? Memproses. Nah, cara memproses dengan olahraga untuk menimbulkan daya itu bagaimana? Kan kita kan temanya daya. Ya pemirsa tenang, pasti masih ingat kan? Kita kan temanya daya ya. Tenaga dalam. Ayo. pokoknya seng lah. Udah saya buntu bisa. Saya bisa jawab mungkin dari Kalau sang tanpa itu, cek. kalau sang tuh kalau masak tuh kelamaan tuh nanti sang. Ya. Keseng. Sengaja apa? Apa nih? Kalau udah lanjut. Kalau menurut saya, ya pernah sih ada di Sabta Brata, kalau nggak salah ya, ada di Sabta Brata kan ya? Di blog apa di channel? Di blog ya, Oh iya. Apa di fanpage? di fanpage. Yang nggak tahu fanpage apa kan saya ngerti. Terus Jadi langsung aja, jadi daya itu sudah lebih ke dalam diri kita, ada tenaga dalam. Terkadang energi itu harus kita keluarkan gitu. ya, Jadi harus kita harus keluarkan. dikeluarkan. Jadi kalau ditahan tuh enak ya. Ya, Harus dikeluarkan. dikeluarkan. Oh. Maksudnya Jadi dikeluarkan itu. nanti emosian kalau mau ditahan. Iya. Apanya tuh yang ditahan? Harus dikeluarkan tuh apanya? Ya tenaganya gitu. Ya cuman harus Harus ditembakkan. ya harus
ada pembelajarannya gitu. Dari pengelolaan tenaga dalam itu harus ada bimbingannya. Ya, masih bingung ya bagaimana. Nah, terus ya istilahnya terkadang ada sesuatu yang tidak disadari tapi bangkit sendiri gitu, tenaga dalam itu. Kayak gitu. Ya contohnya gitu. Jadi yang dimaksud tenaga dalam di sini itu Anda kan masih ke daya ya, energi. Iya. Contoh Nah, contohnya misalnya kita itu lagi jalan ya. jalan. Lagi jalan terus tiba-tiba ada anjing galak banget gitu. Anjing itu. Kalau ada orang lewat, Iya. dia menggonggong sampai dikejar. Jadi anjing itu menggonggong setiap kalau ada orang lewat. Ada orang lewat. Kalau nggak ada orang lewat, Ada orang lewat ya enggak. Masa nyamuk lewat digonggong kan enggak. berarti kalau orang aja ya. Orang. Kalau yang lewat jauhan orang yang gonggong. Ya enggak. Sekarang kan ke diri kita orang gitu. Nah terus tiba-tiba anjing itu mau ngejar gitu. Nah akhirnya kan kita lari tuh. Oh anjing itu ngejar. Nah disitulah kadang timbul energi kekuatan yang tidak diduga-duga gitu. Sampai larinya kebirit-birit. Oh, kebirit-birit. Kenceng banget itu. Tapi kalau kita lari biasa ya dikuatin-kuatin itu segitu-gitu aja. Tapi itu melampaui batas ya. Ya. Jadi istilahnya dayanya itu meningkat. Ya. Coba saya terawang dulu ya. Saya terawang dulu. Oh, kamu tahu nggak? Anjing itu kenapa mengejar? Kenapa tuh Pak? Dia itu mau minta tanda tangan. Kamu itu salah paham. Seharusnya jangan lari. Anjing itu mau meminta tanda tangan. Soalnya lihat kamu ya di Facebook, di YouTube, Ya. di channel Fatal Berat kamu mau minta tanda tangan. Kayak artis kali ya saya. Jadi jangan lari kapan-kapan kalau anjing yang ngejar jangan lari ya. Aduh. Jadi siap pulpen aja sama buku. Nah, soalnya mau minta tanda tangan. Tapi kalau nggak lari karena saya Saya udah terawang gitu. Oh yang saya lanjutkan. Udah diterawang gitu saya. Kalau nggak percaya, coba. Gimana coba Kang? Ya coba jangan lari. Terawangan. Ya udahlah. Nah, jadi kan pemrosesan istilahnya ketika kita memproses daya tenaga dalam supaya kita dapat bisa menggunakan itu bagaimana? Iya. Bagaimana tuh Kang? Tertawa. Ya istilahnya kan ya kita kan tadi kan disinggung lewat olahraga, ngolah rasa, meditasi katanya. ngolah rasa ya meditasi. Jadi untuk pengolahan daya itu supaya siap sampai titik siap digunakan. Ya. Nah, ya di tempat kami ini di kandang primen ya menggunakan 3 metode. 3 cara. Metode sama cara itu sama nggak sih? Metode sama kali kan? Sama ya, beda-beda bahasa aja. Cara. Jadi menggunakan 3 cara. 1, pertama, nah harus dapat mengolah raganya. Jadi kan kenapa harus diolah raganya? Ya untuk memproses daya itu. Jadi kita harus proses wadahnya. Karena ketika kita ingin menimbulkan daya, ya tempatnya harus disiapkan dulu, tempat untuk dapat menimbulkannya. Iya. Nah, pengolahan raga ya pasti kan sudah sedikit, nah, mungkin sudah paham. Ya ini penggolangan di tempat kita di kandang primen. Ya setiap tempat kan mungkin agak berbeda, tapi istilahnya kalau kita cari ya akurasianya, nah, pasti ada menunjukkan satu tujuan. Kayak istilahnya banyak jalan menuju Roma. Iya, seperti gimana nih lagunya? Banyak jalan menuju Roma. Tet, berarti musiknya. Banyak jalan menuju Roma. Musiknya. Dung 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 noleng. Sehat.
agak hangat. Itu dayanya kuat. jadi kita di sini kan yang menggunakan mengolahraga, tapi mengolahraganya bukan kayak lari-lari atau gimana. Ya memang bisa lewat cara kita lari-lari, bermain bola atau gimana lah ya. Tapi di sini lebih ke olahraganya lewat pernapasan, mengatur napas. Nah, pernapasan segitiga. Yang dimaksud pernapasan segitiga di sini adalah ya, tarik napas lewat hidung. Jangan itu langsung kan pemirsa daya langsung kan langsung kesedot. Contohnya langsung terhisap. Itu contoh yang nyata itu. Jangan seperti itu nariknya ya. Ya, secara halus saja kita menghayati, kita belajar menjiwai diri kita. Jadi narik nafas secara perlahan, tahan perut, tahan ya perut. Nah, ketika kita merasa sudah cukup untuk menahan nafas, kita buang lewat mulut sambil mengejamkan badan. Nah, itu untuk memproses wadah. Jadi memproses wadah kita. Nah, untuk daya itu ya, untuk energi yang akan kita golang. Nah, kalau kita sudah merasa cukup wadahnya ya, nah kita di situ kan mengenal. Nah, sembari kita mengenal rasa, ngolah rasa, jadi kita belajar merasakan. Sudah paham belum rasa? Belum, Bang. Bohong ya? Bohong apa bohong? Bohong. Sebenarnya paham. Sebenarnya setiap orang itu paham dan rasa, tapi tidak mengerti. Ya. Kamu itu paham, tapi tidak mengerti. Nah, untuk istilah lebih jelasnya, nah ini ada. Nah, terasanya gimana? Atit. Nah, sakit. Ya seperti itu kan rasa. Oh, rasa sakit. Rasakan. Rasa. Jadi istilah ketika kita menggolang, nah kita kan lalu kan nikatnya kan ya, ngolah rasa. Kita belajar merasakan apa yang dirasakan. Nah, sesuatu istilah kekuatan. Nah, dari daya itu dari kekuatan yang ada di dalam bawah sadar. Nah, setiap diri manusia itu ya kekuatannya itu sebenarnya pun kalau diistilahkan Pangeran itu menciptakan semua itu 100%. Ya. Tapi istilahnya kan kenapa ada perbedaan? Ya. Nah, itulah adilnya. Jadi yang ditimbulkan itu berapa persen untuk saling melengkapi. Nah, ketika kita mampu untuk mengambil energi yang lain, ya, di situ kita istilahnya bisa memanfaatkan, bisa menyempurnakan menjadi 100% itu bisa kita gunakan semua. Contoh kalau ibarat dicontohkan yang digunakan oleh jasad saya, setidaknya itu sekitar 25% dari energi daya itu. Seperti itu. 25%. Nah, berarti selebihnya berapa? 75 itu tersimpan. Nah, untuk ketika mengolah raga, tadi kita mengolah jasad. Nah, sembari kita merasakan aliran energi. Nah, jasad itu ditingkatkan supaya mampu, karena 75% itu besar. Ya, istilah 25% yang digunakan kita aja seberapa? Ketika ditingkatkan menjadi 70, ditingkatkan lagi sampai tekan titik 100%, segimana? Ya. Nah, kalau untuk umum itu lebih ke cadangan, energi cadangan. Nah, contohnya ketika sesuatu terdesak, nah badan itu kan akan timbul hangat. Nah, kalau hangat itu ya, itu dari unsur istilahnya energi tenaga dalam itu lagi naik. Kalau merasa hangat, karena ada desakan
Ya. Ya kayak tadi kan cerita dikejar anjing, pasti kan gugup, pasti kan grogi. Ya, terus larinya bisa kencang, Kebirit-birit. kebirit-birit. Ya, kalau dikalkulasikan, kalau secara lari normal itu tidak seperti itu. Ya. Nah, kok ini bisa melebihi kemampuannya? Nah, secara pandangan orang syariat itu melebihi kemampuannya. Sebenarnya itu tidak melebihi kemampuannya, memang ada energi cadangan yang naik. Seperti itu, ada energi cadangan yang naik. Nah, yang timbul. daya itu yang timbul naik. Nah, ketika kita sudah bisa memproses sesuatu itu ya. Nah, sudah paham lah, ibarat sudah paham daya, sudah paham Prosesnya. dan rasanya, penggolangan raga gitu ya. Terus rasanya kita sudah memahami. Ya seperti tadi kan ada. Nah, ini kan rasa. Rasa kan. Coba rasakan istilah yang ada di dalam kekuatan. Nah, kita harus bisa mempusatkan lewat cipta. Nah, kita proses kekuatan itu diproses, contohnya. Nah, seperti ini. Ya istilahnya. Nah, kontrol. Nah, ketika proses, sebenarnya semua itu merasakan panas, ya. Pasti yang pertama pasti bingung. Nah, prosesnya ketika kaget ya, kita jangan kaget terus aja. Nah, ya. Nah, terus kan ketika kita sudah menyatu dengan daya diproses, jadi dia tidak merasakan panas. Jadi itu lagi. Ya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Jadi daya itu harus kita bisa proses. Jadi lewat cipta. Nah, untuk mengakurasikan ini unsurnya panas, unsur api. Nah, kita harus bisa akurasikan dengan diri kita, dengan unsur istilah rasa kita, rasa panas kita. Nah, supaya panas itu tidak membuat ini lecet gitu. Iya, ketika sudah diakurasikan dan dijadikan menyatu. Iya. Seperti itu. Saat pertama kaget, pasti kaget dulu. Oh, kaget. Nah, terus aja. Rasakan. Ini sampai hilang di sini. Istilah begitu. Sebenarnya istilahnya istilah saya itu tidak punya kekuatan kebal kita. Ya, kalau dibakar saya mempan, kalau dibakar saya lepas. Sama. Tapi istilah daya itu contoh daya ketika kita dipusatkan, ya daya itu bisa melindungi badan. Seperti itu. Ketika kita bisa akurasi, kita bisa hisap. Ya kita harus tahu hukum tarik menarik. Seperti itu. Ya aslinya saya juga panas. Tapi kok kenapa tidak apa-apa? Ya. Coba Aduh, saya nggak berani. Kenapa sih? Udah ngeliat apinya aja. Kalian berani kayaknya kalian. Ya seperti itu ketika kita pusatkan. Waktu di channel sebelumnya kan dites keyakinan pas dipukul. Tapi kalau ketika tidak bisa memproses daya itu, ya dipukul mempan, bocor. Seperti itu. Makanya kan ada bisa keluhan-keluhan orang yang mendalami kekebalan atau gimana ada keluar. Oh, ketika istilahnya waktu di situ dites nggak apa-apa. Ya, tapi ketika di luar dites, bocor istilahnya. Jadi kan ketika kita lengah, jadi daya itu tidak bisa kita lewat cipta kita tidak bisa proses untuk memusatkan. Seperti itu. Bukan istilah kekuatan itu tidak ada, kekuatan itu ada, tapi kita tidak bisa mengaturnya. Tapi yang bagi yang sudah bisa mengaturnya, istilahnya dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk apa yang dia inginkan. Tapi segala sesuatu itu harus pernah dia alami dulu. Kalau belum dialami kan istilahnya repot. Ya. Karena keyakinannya kan istilahnya belum sampai situ. Dialami dulu, yang dicoba dulu. Jadi proses. Ya istilahnya daya cipta itu kita bisa membuat segalanya.
Ya udahlah segini saja. Kayaknya kontennya agak berantakan. Ya mungkin dari kami Sekian saja. saja. Udah panas aduh. Assalamualaikum Masnya gak nyala. warahmatullahi Wabarakatuh. Salam salim. Semangat ya. Semangat. Semangat tuh. Semangat. Istiqomah terus. Jangan lelah. Terus.